Hanya jika kamu tidak bisa membayangkan, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Pak Tukang Besi. Meskipun ruang produksi mereka relatif sederhana dan peralatan sederhana, mereka juga dapat memproduksi 3 motor listrik yang handal. Hanya karena bahan baku yang digunakan terlihat kokoh. Seperti cetakan pasir besar di depan kita ini. Itu adalah cangkang yang mereka gunakan untuk membuat motor listrik. Tukang besi meletakkannya dengan rata di atas kotak pasir. Kemudian terus menuangkan pasir ke dalamnya hingga penuh. Proses ini seperti membangun pondasi untuk rumah. Dengan pondasi yang kokoh, baru kemudian kotak pasir luar dipasang. Kemudian terus menuangkan pasir sedikit demi sedikit. Setiap kali menuangkan, tukang besi akan meratakan dengan teliti. Untuk memastikan cetakan pasir menempel dengan rapi. Agar saat dilepas, cetakan tetap kokoh. Setelah cetakan pasir selesai, sekarang saatnya melepaskannya. Pemuda itu pertama-tama dengan hati-hati menggali lubang bulat di atas cetakan pasir. Lubang ini akan digunakan sebagai tempat menuangkan logam cair selanjutnya. Kemudian membuka bagian atas cetakan pasir. Membersihkan saluran pembuangan logam cair di dalamnya dengan teliti. Untuk memastikan saat menuangkan selanjutnya, logam cair dapat mengalir merata ke setiap sudut cetakan. Pada saat ini hanya perlu mengetuk beberapa kali dengan lembut. Setelah cetakan longgar, Anda dapat dengan hati-hati mengeluarkan cetakan internal. Sampai di sini, sebuah cetakan pasir lengkap telah selesai dibuat. Sementara itu, di sisi lain, para ahli juga sedang sibuk membuat besi cair dengan cepat. Mereka memasukkan besi tua yang didaur ulang dengan harga murah ke dalam tungku tinggi sesuai proporsi. Setelah melalui suhu tinggi yang berkelanjutan lebih dari 1000 derajat, besi cair yang meleleh akan perlahan mengalir keluar dari mulut tungku. Sambil besi cair tidak memperhatikan, para ahli dengan cepat memindahkannya ke tempat pengecoran. Selesai menuangkan. Menunggu besi cair bereaksi, para ahli sudah mulai langkah berikutnya dalam proses pengecoran. Mereka menekankan pada keseluruhan proses pengecoran yang cepat dan akurat. Meskipun terkena asap tebal, mereka tetap mengenakan sandal. Dengan cepat menghilangkan pasir cetakan di atasnya, untuk memastikan kualitas hasil cor. Dengan begitu, mereka mendapatkan bahan mentah cangkang motor satu persatu. Setelah bahan mentah cangkang motor mendingin, akan masuk ke tahap pengolahan lebih lanjut. Tentu saja, di Pakistan, tidak peduli seberapa halusnya pengolahan. Mereka dapat menyelesaikannya dengan satu mesin bubut. Meskipun efisiensinya tidak sebanding dengan otomatisasi. Namun, keterampilan para ahli tidak kalah. Dan dibandingkan dengan otomatisasi, juga dapat memberikan lebih banyak lapangan kerja. Mengenai kesulitan mencari pekerjaan, ini tanpa ragu merupakan hal yang sangat baik. Di bawah kendali sang ahli. Tidak lama kemudian, casing motor menunjukkan permukaan yang halus. Langsung setelah itu, mereka memasukkan paku yang sudah dibuat ke dalam casing. Sementara itu, sang ahli sedang dengan serius menggosok karat di dalam inti paku. Untuk memastikan kemampuan konduktivitas motor. Sementara itu, di sisi lain, sang ahli juga sedang menyiapkan pembuatan kertas insulasi. Mereka memotong kertas insulasi besar. Sesuai dengan ukuran slot paku. Dipotong menjadi potongan-potongan kertas berlebar 5 cm. Potongan-potongan kertas ini akan mereka masukkan dengan rata ke dalam slot paku. Kemudian adalah pembuatan gulungan. Gulungan manual juga digunakan di sini. Meskipun peralatan mereka sederhana, namun kecepatan dan bahan yang digunakan tidak biasa. Dengan pengoperasian ahli yang mahir, tidak lama kemudian, mereka mendapatkan gulungan-gulungan kawat tembaga. Gulungan-gulungan ini akan diletakkan dengan presisi oleh sang ahli ke dalam slot paku. Proses ini juga sangat menguji keterampilan dan kesabaran sang ahli. Karena harus memastikan setiap gulungan dapat dipasang dengan posisi yang tepat. Gulungan tidak boleh langsung bersentuhan dengan inti besi. Oleh karena itu, setelah penempatannya selesai, sang ahli perlu menyesuaikan arah gulungan lebih lanjut. Kemudian di antara setiap kelompok kumparan, dimasukkan kertas insulasi secara terpisah untuk isolasi. Tentu saja hanya dengan kertas insulasi, tidak dapat mencapai isolasi yang sepenuhnya. Jadi mereka juga perlu melilit dengan kain insulasi. Dan ujung lainnya melakukan hal yang sama. Namun ujung kabel yang terhubung di sini, mereka pertama-tama memasukkan ke dalam isolasi karet, kemudian mengikat setiap ujung kabel yang sesuai bersama-sama. Dan untuk mencegah kabel-kabel longgar di kemudian hari, mereka juga perlu menyolder ujung kabel dengan soldering iron. Semua sudah siap, mengikuti metode tadi, melilit seluruh kumparan yang terbuka, hanya dengan mencapai isolasi yang mutlak. Distribusi medan magnet yang dihasilkan berputar, hanya bisa menjamin keluaran listrik yang stabil secara berkelanjutan. Pada saat ini, bentuk dasar sebuah motor sudah muncul. Namun untuk mencapai isolasi yang lebih lanjut, saat ini perlu dilumuri dengan cairan isolasi secara menyeluruh. Jangan anggap ini hanya langkah sederhana, namun memiliki peran yang sangat penting. Bisa dikatakan keberlangsungan motor selanjutnya bergantung padanya. Setelah menunggu cairan isolasi benar-benar kering, pasang ujung penutup dan rotor yang cocok. Jadi, tubuh motor sudah terbentuk. Selanjutnya, pasang sambungan ujung kabel listrik yang terpanjang. Saat ini, setelah dinyalakan untuk pemeriksaan, motor berjalan stabil sesuai harapan, terlihat sangat bagus. Terakhir, untuk tampilan yang lebih menarik, sang ahli juga menyemprotkan lapisan cat anti karat. Jadi, 3 motor yang dibuat secara manual oleh mereka dapat dikemas dan dikirim dari pabrik.